Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delil Isyifa, NIM 2020530538. Kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru, dalam hal ini sistem core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived age of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness and perceived age of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, Q-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik dan deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya, dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini terdapat bagan, komponen, dan proses penelitian kuantitatif. Jadi, yang pertama ada pengujian instrumen, kemudian pengembangan instrumen, kemudian di pengembangan instrumen itu ada format dan sampel, kemudian ada rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, kemudian analisis data, dan selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan renjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang
akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau raised question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Kemudian, contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh ruang lingkup masalah yang pertama yaitu masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh computer self-efficacy, norma subjektif, perceived ease of use, and relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Jadi, di sini menurut Sugiono tahun 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif yaitu A. Seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. B. Bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. C. Bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perancangan BCP. D. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan yang masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan yang masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antar 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif yaitu, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Kemudian, variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan 2 variabel atau lebih, karena pada prakteknya, peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya, yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel dapat dibagi 2 bagian, yaitu variabel bebas atau independent variable. Biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau right-hand side variables atau RHS. Merupakan hasil manipulasi peneliti, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable. Disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left-hand side variables atau LHS.
Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dipilih menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data, terutama data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur normal atau ordinal. Variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan segala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel. 1. Berdasarkan kategori atau kategorikal. Binary atau dikotomus yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Nominal non-ordered polytomous. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Contoh dari binary yaitu murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Kemudian contoh dari nominal yaitu misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu lainnya, suku bangsa Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan sebagainya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan untuk kode 2 dan sebagainya. 2 yaitu variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentu skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomous. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. 1 untuk sangat puas, 2 puas, 4 kurang puas, 5 tidak puas, 6 sangat tidak puas. Kemudian yang ketiga yaitu variabel ukur atau metric variables. Memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nol mutlak. Misal untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol. Dalam satuan skalanya, perbedaan hanya terletak pada jaraknya. Kemudian yang kedua, rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Contoh dalam perhitungan variabel, di sini ada penjelasan yang lebih mendalam. Kemudian di sini ada komponen dan proses penelitian kuantitatif. Sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Nah, di sini ada skalanya itu nominal, ordinal, interval, ratio atau rasio. Di sini ada pilihannya difference, order, distance, unique, origin. Jadi di sini sesuai dengan kesukaan ya. Kemudian pembagian data dalam suatu variabel. Data itu mempunyai dua jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu contohnya interval dan rasio. Kalau kualitatif contohnya nominal dan ordinal. Kemudian validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Nah, validitas itu valid ya, artinya benar. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut.
Sama hal dengan uji validitas. Untuk mengukur reliabilitas sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti Speedlove, Alpha-Crubat, Tesh, Retouch, Rulon, Iot, dan banyak lagi lainnya. Kemudian, pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandaan yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten. Apapun yang diukur dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama atau dari data yang dikumpulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Di sini ada gambar validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu ada gambar reliable not valid. Ini itu tidak menyeluruh ya, titik-titiknya. Kemudian yang kedua, valid not reliable. Di sini itu menyeluruh, tapi mungkin karena tidak sesuai atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, neither reliable nor valid. Di sini dia setengah saja titik-titiknya. Kemudian both reliable and valid. Nah, ini yang valid. Valid itu dia berada di tengah-tengahnya ini titik-titiknya. Jadi ya berada di tengah-tengahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.